Tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029. Pergantian pemerintahan ini diikuti dengan pembentukan Kabinet Pemerintahan. Kabinet baru akan menggantikan Kabinet Indonesia Maju dari pemerintahan sebelumnya dan menjadi Kabinet ke-41 dalam sejarah Indonesia. Lantas bagaimana susunan Kabinet Pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini? Kabinet Pemerintahan Indonesia pertama kali dibentuk pada 2 September 1945 oleh Presiden Soekarno. Kabinet yang diberi nama Kabinet Presidensial ini terdiri dari 19 kementerian dengan 21 anggota kabinet. Kabinet ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Meski demikian, kabinet yang mengakhiri masa baktinya pada 14 November 1945 ini dibentuk hanya sebagai formalitas karena belum bisa menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Kabinet presidensial pun diganti Kabinet Syahrir I pada 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946. Kabinet ini merupakan kabinet pertama kali yang menganut sistem kabinet parlementer. Pembentukan kabinet ini latar belakangi terbitnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Kabinet pimpinan Sultan Syahrir ini bertahan hingga 3 Juli 1947. Pada era perjuangan kemerdekaan, setidaknya ada 8 kabinet kerja serta 1 kabinet darurat. Kabinet Darurat atau Pemerintahan Darurat Indonesia atau PDRI dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan bertugas pada 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI dibentuk setelah penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta saat agresi militer Belanda II. Kemunculan Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 pada 17 Desember 1950 menandai Indonesia sepenuhnya mengadopsi sistem pemerintahan parlementer. Di era ini setidaknya terjadi 9 kali pergantian kabinet. Era demokrasi parlementer ditutup dengan Kabinet Juanda. Dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, kabinet ini menggantikan Kabinet Ali Sastroami Djojo II yang jatuh karena tidak bisa mengatasi korupsi dan memperbaiki permasalahan ekonomi. Berisikan 26 kementerian dan 24 anggota kabinet, Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Zakon Karya atau Zakon Kabinet, sebab anggotanya tak berasal dari partai politik melainkan kalangan profesional. Kabinet ini memiliki program kerja menormalkan keadaan negara Republik Indonesia, membentuk suatu dewan nasional, melanjutkan pembatalan perjanjian konferensi meja bundar, dan memperjuangkan Irian Barat. Masa bakti Kabinet Juanda berakhir pada 10 Juli 1959, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 9 Juli 1959. Dengan berakhirnya kabinet ini, berakhir juga sistem demokrasi parlementer dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Di era demokrasi terpimpin, Soekarno membentuk sejumlah kabinet, salah satunya Kabinet Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. Pemilihan nama Dwi Kora ini bertujuan untuk memaksimalkan semangat dan upaya konfrontasi dengan Malaysia. Diawali Kabinet Dwi Kora I yang memiliki masa bakti sejak 27 Agustus 1964 hingga 22 Februari 1966, kabinet ini juga dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Nama ini muncul karena jumlah anggota kabinet yang mencapai 110 orang. Kabinet Dwi Kora I digantikan Kabinet Dwi Kora II yang diperkuat 132 menteri atau pejabat setingkat menteri. Kabinet Dwi Kora II ini juga merupakan kabinet dengan masa bakti paling sebentar, yakni sekitar 1 bulan, terhitung sejak 24 Februari 1966 hingga 28 Maret 1966. Kabinet Dwi Kora terhitung 3 kali mengalami reshuffle. Kabinet Dwi Kora III menjadi kabinet terakhir yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebelum kendali pemerintahan dipegang Soeharto. Memasuki era Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan. Kabinet Pembangunan merupakan kabinet yang memiliki masa bakti cukup lama, yakni 20 tahun, terhitung sejak Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968 hingga berakhirnya Kabinet Pembangunan 7 pada 21 Mei 1998. Kabinet Pembangunan terdiri dari 7 jilid. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kabinet ini memiliki tugas pokok yang disebut Pancakrida Kabinet Pembangunan. Beberapa tugas pokok dari Pancakrida tersebut adalah menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, dan juga melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971. Namun sayangnya program Repelita tersebut gagal pada Repelita jilid ke-6 ketika krisis moneter melanda Indonesia. Kabinet Pembangunan ini pun terhenti pada jilid ke-7. Runtuhnya Kabinet Pembangunan ini diikuti juga dengan runtuhnya tahta kepresidenan Soeharto selama 32 tahun. Setelah turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan B.J. Habibie, era reformasi Indonesia pun dimulai. Pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, yakni memoles wajah reformasi Indonesia di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kabinet ini berakhir pada 20 Oktober 1999, seiring berakhirnya masa jabatan B.J. Habibie sebagai presiden. Di era reformasi ini terhitung ada 7 kabinet dari 5 presiden.
Kabinet terakhir adalah Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada periode kedua. Kabinet yang memiliki masa bakti sejak 23 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024 ini akan digantikan oleh Kabinet bentukan Presiden terpilih 2024-2029 yakni Prabowo Subianto.